Bab 7. Saat beberapa lama berjalan, Rafa dan Siska sudah sampai di depan sebuah pesantren yang tidak terlalu besar juga tidak kecil. Saat Rafa juga Siska telah sampai, Siska langsung ditanya oleh Ustadz yang tadi menjaga gerbang. "Dari mana saja? Lama sekali," ucap Ustadz yang tadi menjaga gerbang pesantren tadi. "Saya..." Namun tiba-tiba datang satu santriwati bernama Wati bersama dua orang kiai yang entah secara kebetulan lewat atau memang sudah disengaja. "Siska, dari mana saja kamu?" tanya salah satu kiai. "Sama cowok lagi, dan penampilan kamu kenapa begini?" tanya kiai satunya lagi. Siska menunduk tidak berani menatap mata kedua kiai tersebut. Rafa yang hendak menjelaskan langsung dihentikan ucapannya oleh santriwati yang datang bersama dua kiai tadi. Ucap Rafa langsung terpotong. "Nikahkan saja pak, mereka pasti sudah berbuat senonoh, apalagi ini Siska penampilannya sudah bisa terlihat pak," ucap Wati seakan mempunyai kebencian terhadap Siska. "Pak, kami tidak melakukan apapun. Dia Rafa rekan saya di kampus. Dia tadi menolong saya dari preman yang ingin melecehkan saya," ucap Siska berusaha menjelaskan. "Iya, saya tadi hanya menolongnya," imbu Rafa juga berusaha menjelaskan. "Alah, jangan percaya pak. Kalau memang iya, mereka hanya kebetulan bertemu, pasti tidak akan begini penampilannya. Tadi Siska bilang dia kenal dengan dia. Pasti mereka sudah berjanji untuk ketemuan," ucap Wati seolah-olah menghasut kedua kiai tersebut. Ini anak kayaknya nggak suka banget sama Siska, batin Rafa menatap datar santriwati yang bernama Wati. "Pak Kiai, tolong percaya saya tidak melakukan apapun. Dia juga tidak melakukan hal yang tidak baik pada saya," ucap Siska berusaha membujuk. Namun sayang usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Kedua kiai malah menyeret Rafa dan Siska masuk ke dalam pesantren dan menikahkan mereka secara paksa. "Pak, saya tidak melakukan apapun. Kenapa saya dipaksa seperti ini? Ini pernikahan bukan permainan," ucap Rafa yang sudah emosi. Ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi padanya. "Tidak usah mengelak lagi, saya sudah melihat semuanya," ucap kiai. "Kamu sudah menodai seorang gadis dan sekarang kamu mengelak. Apa kamu tidak memikirkan bagaimana masa depannya nanti, ha?" marah kiai pada Rafa. "Pak, tapi dia tidak bersalah. Dia benar-benar tidak memiliki niat apapun. Dia menolong saya dari preman-preman tadi," ucap Siska. "Alah, kalian tidak usah mengelak lagi. Sudah tertangkap basah masih saja mengelak," ucap Wati terus saja memojokkan Siska dan Rafa juga menghasut para kiai. Tiba-tiba datang kiai yang membawa Siska ke dalam pesantren. Siska yang melihat langsung berlutut dan terus menjelaskan. "Pak Kiai, tolong jangan nikahkan saya. Saya sama sekali tidak melakukan apapun. Bahkan dia yang menolong saya tadi," ucap Siska berlutut. Namun ucapan Siska dan Rafa yang dianggap sebagai angan lalu, para kiai tidak memperdulikan ucapan dan permohonan dari Siska dan Rafa, karena mereka menganggap itu semua hanya alasan mereka untuk membela diri dan tidak dinikahkan secara paksa. "Sudah Pak Kiai, nikahkan saja mereka. Saya yang akan menjadi wali Siska," ucap kiai yang sudah Siska anggap sebagai ayahnya sendiri. "Pak Kiai," ucap Siska meneteskan air matanya. "Pak, saya masih punya orang tua. Saya beritahu mereka dulu," ucap Rafa merogoh kantongnya mencari handphonenya. Namun ia tak menemukannya. "Oh shit, ketinggalan," umpat Rafa dalam hati. "Tidak perlu, lagian kamu ini seorang laki-laki," ucap Wati memojokkan Rafa. Siska dan Rafa yang sudah merasa tidak berdaya dan tak tahu harus berbuat apa lagi, mereka hanya bisa menurut. Jadilah Rafa dan Siska dinikahkan secara paksa. "Silahkan Siska, kamu ikuti suamimu kemana dia pergi, kamu harus ikut dan mematuhi semua ucapan suamimu," ucap kiai memberikan pesan pada Siska. "Iya Pak Kiai, terima kasih sudah merawat saya seperti putri Anda sendiri," ucap Siska masih berderai air mata. "Kami permisi," pamit Rafa. "Jagalah Siska," ucap Wati yang terus menghasut sedari tadi. "Tidak usah kau suruh juga, akan kujaga dia," jawab Rafa dengan tatapan tajam dan tidak suka padanya, karena ia sudah merasa bahwa ia membenci Siska, sampai ia ingin mengusir Siska dengan cara kotor seperti ini. "Puas lu sekarang, awas aja lu," batin Rafa menatap tajam Wati dengan tatapan kebencian khasnya. "Ayo Siska," ucap Rafa langsung membawa Siska meninggalkan pesantren. Siska hanya menurut dan terus mengusap air matanya yang terus mengalir tanpa henti. Wati yang melihat Siska dibawa pergi oleh Rafa langsung menunjukkan senyum senangnya, seolah-olah ia sangat bersyukur jika Siska pergi dari pesantren. Berhasil, batin Wati senang. Bab 8. Sampai di apartemen, Rafa langsung membawa Siska masuk ke dalam. "Masuklah," suruh Rafa, sementara Siska hanya menurut dengan air mata yang masih mengalir.
Sampai di sofa, Rafa langsung mengambilkan Siska air minum untuknya. "Minumlah dan berhenti menangis. Aku tidak suka melihat wanita menangis di hadapanku," ucap Rafa memberikan segelas air. Siska langsung meraihnya dan meminumnya. Setelahnya ia berusaha menghentikan air matanya agar tidak keluar lagi. "Terima kasih," ucap Siska. "Kau tidurlah di kamarku, nanti aku bisa tidur di sofa. Aku hanya punya satu kamar," ucap Rafa. "Apa tidak merepotkanmu?" tanya Siska. "Kau sekarang istriku," jawab Rafa. "Dan ya, apakah kau menyesal menikah denganku?" tanya Rafa menatap mata Siska. Siska yang ditatap langsung mengalihkan wajahnya ke arah lain. Rafa yang mengerti langsung terdiam sejenak. "Baiklah, aku tahu jawabannya sekarang," ucap Rafa. "Kau begitu menyesal menikah denganku, sampai-sampai kau tidak mau menatap wajahku yang tampan ini," ucap Rafa. "Bukan begitu, aku belum terbiasa," ucap Siska cepat. "Ah, baiklah, aku mengerti. Kau dari pesantren," ucap Rafa sangat mengerti. "Lagian ini juga kesalahanku. Jika aku tidak bertemu denganmu maka ini tidak akan seperti ini," ucap Siska. "Jika aku tidak bertemu denganmu malam ini maka hidupmu akan hancur malam ini juga," ucap Rafa. "Maafkan aku," ucap Siska menunduk. "Tidak masalah, jangan kau pikirkan," ucap Rafa. "Bagaimana dengan orang tuamu? Bukankah tadi kau bilang kau masih punya orang tua?" tanya Siska. "Aku tidak mau jika mereka membenciku karena kejadian malam ini," lanjut Siska. "Kau tidak perlu memikirkannya, biarkan aku sendiri yang akan menjelaskan pada mereka. Dan kau juga tidak perlu khawatir, aku pastikan mereka tidak akan membencimu," ucap Rafa. "Meski dia terlihat bad di kampus, namun sebenarnya dia sangat baik," ucap Siska dalam hati. "Ya, aku ini memang baik," ucap Rafa tidak sadar bahwa Siska belum mengetahui kelebihannya. "Hah?" tanya Siska kaget. "Ah, tidak, lupakan saja. Kau tidurlah sana," ucap Rafa. "Baik." "Oh ya, besok kau tidak perlu ke kampus dulu," ucap Rafa. "Kenapa?" tanya Siska. "Berbelanja denganku besok. Kau malam ini pakai saja hoodie itu dulu. Besok pagi aku akan membawamu berbelanja keperluanmu," ucap Rafa. Iya," jawab Siska hanya menurut. Ia langsung pergi ke kamar yang sudah Rafa tunjuk tadi. Namun beberapa saat ia masuk, ia langsung keluar lagi dengan membawa bantal dan selimut untuk Rafa. "Terima kasih," ucap Rafa. "Iya," jawab Siska langsung kembali masuk ke dalam kamar. "Aku akan berusaha menerima dan mencintaimu," ucap Rafa pelan sesaat setelah Siska masuk ke dalam kamar. "Gue kasih tahu rahasia gue sekarang atau lain kali aja," batin Rafa berpikir. "Besok saja, cari waktu yang tepat," lanjutnya membatin. Bagaimana aku menjelaskan kejadian ini pada mama papa? Apalagi Audrey. Aku sudah berjanji untuk tidak aneh-aneh di sini." Gumam Rafa merasa bingung harus berbuat apa. "Gue kesini buat kuliah sama nyari pacar, tapi yang gue dapat langsung istri." Gumam Rafa tersenyum kecil. "Sungguh kejutan yang luar biasa Tuhan," gumamnya menggelengkan kepalanya. "Sudahlah, lagian sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Nanti giliranku yang akan menjelaskan pada mama, papa juga Audrey." Gumamnya lagi langsung merebahkan tubuhnya hendak tidur. Bab 9. Sementara Siska yang sudah masuk ke dalam kamar Rafa, ia melihat semua dekorasi dan semua foto yang terpajang satu persatu. Ia melihat satu foto yang ada di atas nakas. Ia mengamatinya secara seksama. "Mungkin mereka keluarganya," ucap Siska tersenyum melihat foto tersebut, di mana dalam foto tersebut terbingkai gambar Rafa, Audrey, Alice, dan Austin yang tersenyum lebar. Sejenak Siska merasa sedih bahwa dirinya tidak seberuntung Rafa yang masih memiliki keluarga yang lengkap. Bahkan Rafa memiliki adik perempuan yang sepertinya sangat menyayanginya. "Sudahlah, yang terpenting sekarang aku sudah mempunyai suami dan aku harus menghormati dan mematuhinya juga, menyayangi keluarganya karena mereka sekarang juga keluargaku," ucapnya lalu menaruh foto tersebut ke atas nakas lagi dan mulai pergi tidur. Pagi harinya Siska terbangun terlebih dahulu. Ia langsung membersihkan dirinya. Ia sama sekali tidak memiliki pakaian apapun. Di apartemen Rafa juga tidak ada baju wanita sepotong pun. Ia memutuskan untuk memakai hoodie yang diberikan oleh Rafa tadi malam, juga mengambil celana milik Rafa yang ada di almari. Siska langsung pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Di dalam kulkas ia tidak menemukan apapun. Ia hanya menemukan telur dan mie instan. "Tidak ada apapun di sini, masa ini saja seadanya," ucap Siska langsung mengambil mie instan dan telur untuk ia masak. Rafa yang merasa ada pergerakan di apartemennya langsung membuka matanya.
Siapa sih pagi-pagi udah bising? Gumam Rafa mengucek matanya. Ia langsung mengingat kembali kejadian semalam. Siska, ucapnya langsung berdiri membereskan bantal dan selimutnya. Ia langsung pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Namun ia sudah langsung mendapati Siska yang menyajikan 2 mangkuk mie instan. Kau sudah bangun? Pagi sekali, ucap Rafa. Kau sudah bangun? Maaf aku mengganggu tidurmu. Ini aku memasak sarapan. Maaf, hanya mie instan dan telur karena di kulkas hanya ada ini, ucap Siska. Iya, tidak masalah. Terima kasih, ucap Rafa duduk di kursi meja makan. Kau kenapa memakai pakaian itu lagi? Tanya Rafa. Aku tidak membawa apapun, jadi aku pakai ini saja, jawab Siska. Sudahlah, cepat makan, akan kuajak kau keluar. Dan ya aku ingin bertanya sesuatu padamu, ucap Rafa. Siska langsung duduk berhadapan dengan Rafa. Tanyakan saja, aku akan menjawabnya dengan jujur, ucap Siska. Siapa santriwati yang semalam? Tanya Rafa. Dia rekan sekamarku, jawab Siska. Kenapa dia tidak menyukaimu? Tidak, aku tidak merasa begitu. Memang dia orangnya seperti itu, jawab Siska. Jangan berbohong padaku, ucap Rafa menatap Siska tajam. Baiklah, dia dulu rekanku, tapi semenjak aku diterima di kampus karena beasiswa, dia merasa iri padaku. Jadi dia sangat ingin aku keluar dari pesantren, jawab Siska. Bagaimana jika kita kembali ke negaraku? Tanya Rafa. Siska langsung menghentikan makannya dan menatap Rafa. Apa tidak salah? Bagaimana dengan kuliahku? Itu tidak masalah, aku yang akan mengurusnya, ucap Rafa. Sejenak Siska berpikir, namun ia langsung menyanggupi ucapan Rafa. Baiklah, aku setuju karena sekarang kau adalah suamiku, maka aku harus menuruti perintahmu selagi itu baik, ucap Siska. Apa kau bersedia membuka hatimu untukku? Tanya Rafa. Aku di sini dan sekarang aku sudah sah menjadi istrimu. Untuk apa kau tanyakan itu? Ucap Siska. Baiklah jika begitu, aku juga akan membuka hatiku dan belajar untuk mencintaimu, ucap Rafa. Terima kasih,